FM. Pro 2 FM. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pada selamat pagi teman Pro 2. Akhirnya acara yang ditunggu-tunggu telah tiba nih. Jay sudah tidak sendirian, sudah ke tangan pemuda-pemudi terbaik Kaltara di tahun 2024. Ini dia Johan Putra Bagaskara dan Rina Dahlia. Halo guys, apa kabar nih Johan sama Rina nih? Halo Kak. Halo Kak, alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana? Kayaknya gak semangat nih. Apa faktor mendung atau bagaimana nih? Udah ngopi belum? Udah sih sarapan di rumah. Kebetulan saya nggak minum kopi sih Kak. Oh, udah minum. Kalau Rina? Udah sih, nggak minum kopi juga. Tapi udah sarapan ya? Ya udah. Udah. Aduh lemes banget. Sangat menyala ya. Aku suka baju kalian ini pagi. Ini identitasnya Kalimantan ya? Bengkulu. Oh, Bengkulu. Ini batik Bengkulu Kak. Ya salah. Gak usah ngegas masih pagi. Dan yap ini kalau Johan Putra Bagaskara biasanya dipanggil apa nih? Bagas. Bagas. Saya panggil Bagas ya? Ya. Saya lagi. Aku panggil Bagas ya. Dan ada Rina Dahlia dipanggil? Rina aja. Rina. Halo Rina. Mungkin Bagas sama Rina sapa dulu kali teman Pro 2 yang lagi menonton atau mendengarkan kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Aku mau kalian kayak gini. Selamat pagi teman Pro 2 gitu. Coba 1, 2, 3. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, karena spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda di tahun 2024, bagaimana nih kegiatan kalian kesehariannya? Apakah ada momen-momen yang kalian lakukan di khusus Oktober ini atau bagaimana? Alhamdulillah sih kemarin kami mendapatkan undangan penghargaan dari Wali Kota Tarakan untuk pemuda berprestasi terbaik dari Kalimantan Utara untuk memperingati Sumpah Pemuda sekaligus upacara gitu. Oke. Kalau Rina? Selain itu, selain kami mengikuti upacara, kami sekarang sedang melaksanakan PES program activity. Itu kami mempromosikan Sesingal Tidung yang merupakan salah satu identitas ciri khas budaya kita di Tarakan khususnya Kalimantan Utara, sekaligus mempromosikan UMKM ekonomi kreatif. Itu yang sedang kami kerjakan sekarang Kak. Oke. Tapi sebelum kita bertanya ke inti-intinya nih, aku pengen nanya deh sama kalian. Keseharian kalian ini ini ya, bukan sebagai duta pemuda-pemudi Kaltara ya. Keseharian kalian, lifestyle kalian ini kesibukannya apa nih? Kalian masih kuliah nggak? Masih. Kalau Bagas angkatan berapa nih guys? Saya angkatan 20 dari jurusan Teknik Sipil, kuliah di Universitas Borneo Tarakan. Oh siap, teknik, jaya. Kalau Rina? Saya angkatan 21 jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Borneo Tarakan. Wah, ekonomi sampai Mati. Ya gitu, kalian selain kuliah ngapain aja? Nongkrong kah? Atau ada komunitas-komunitas diikuti? Atau ada UKM yang diikuti nih? Kalau saya sekarang fokus skripsi karena iya memang ya. sudah dikejar-kejar untuk menyelesaikan studi ya. Karena udah semester 9 ya? 9, betul semester 9. banget. Masih ada semester 14 kok. Ya, aman. Aman. Iya lagi kamu. Terus kalau Rina gimana Rin? Masih kuliah ya? Masih. Ini sekarang lagi magang. Oh magang. Sambil magang sambil skripsian juga. Ya. Karena kalau ekonomi ini habis KKN ya baru ya? Iya, habis KKN baru magang. Habis KKN langsung udah bisa nyusun skripsi kan kalau Iya, ekonomi udah ini? bisa. Ya, mantap lah, semoga Bagas sama Rina nih perkuliahannya dilancarkan. Amin. Oke deh, tapi aku penasaran nih, kan kalian bilang ini baju dari Bengkulu ya, motifnya ya. Kenapa pakai baju motif Bengkulu? Kenapa nggak pakai motif Tarakan kah, Kalimantan kah? Ini salah satu batik yang kami gunakan tuh batik khas Bengkulu, yakni batik Besurek. Besuret? Ya, batik Besurek itu memiliki motif bunga rafflesia. Bunga rafflesia kan hanya tumbuh di Bengkulu. Oh gitu. Ya. Oh, ini Jadi pengetahuan itu baru nih. salah satu khas yang karena kami kemarin di Bengkulu juga kan. Nah, jadi ingin memperkenalkan budaya lebih jauh aja sih. Oh, oke. Bertukar budaya, bertukar pemuda. Oke. Kalau Rina nih, tapi kalian kalau dari Bengkulunya memang kalian udah kasih juga kan kayak baju-baju gitu. Iya. Ini sekaligus bahan promosinya biar Kalimantan Utara tuh Iya, terekspor, benar kan gitu. Oke deh, sebagai
Duta Pemuda Indonesia dan menjadi perwakilan Kaltara, apa sih yang membuat motivasi kalian ini pengen ikut ajang ini? Boleh, Rena? Kalau saya yang membuat saya termotivasi karena tahun ini tuh tahun pertama kali saya ikut program dari Dispora maupun Kemenpora dan ternyata program dari Kemenpora itu banyak sekali gitu. Jadi saya tertarik aja, kan awalnya katanya pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini tapi kok keluar provinsi. Kira-kira seistimewa apa gitu sampai kayak- diapresiasi banyak fasilitasnya. Makanya penasaran jadi mau coba. Emang fasilitas apa aja? Jet pribadi. Transport pulang perginya ditanggung, terus dikasih biaya hidup juga, dikasih biaya hidup. Terus kami di sana itu dikasih apa? Kami tinggal dengan orang tua asuh. Oh, ada Ya. orang tua asuhnya. Oh. Jadi satu rumah satu orang tua itu biasanya anaknya 2 atau anaknya 1 gitu. Jadi kami kalau makan sama sehari-hari itu diurusin sama orang tua. Jadi kami punya orang tua juga di sana. Punya orang gitu. tua di Bengkulu lah ya. Iya. Oke, berarti kalian anak Bengkulu nih. Iya. Tapi apa namanya? Kesan dan kesannya selama ikut ajang ini apa sih yang kayak paling berkesan? Yang paling berkesan itu bertemu dengan berbagai delegasi dari setiap provinsi, karena setiap provinsi kan mengirimkan putra-putri terbaiknya, dan itu merupakan relasi yang sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan. Selain itu, selama kita di Bengkulu juga kita bisa bertukar budaya, belajar budaya, dan juga saling menginspirasi dengan masyarakat di sana, kemudian anak-anak juga. Apalagi saya kan fokusnya di bagian UMKM. Nah, jadi kayak banyak belajar banget sih perbedaan antara UMKM di sini, UMKM di sana, itu fokusnya seperti apa dan bagaimana cara kita untuk mempromosikannya seperti itu. Kalau dari culture shock yang buat kalian kayak shock sampai di Bengkulu nih apa nih, kan pasti beda nih lifestyle kita sama di Bengkulu. Apa ini? Kalau dari Rina mungkin? Kalau dari saya ternyata di sana itu kalau cowok ya, kalau cowok itu ternyata keluar pakai sarung itu dianggap nggak wajar sama mereka. Serius? Nggak boleh. Nggak boleh? Cowok keluar pakai sarung itu aja nggak boleh katanya. Kenapa? Kalau misalnya mohon maaf nih, Ya. kan kalau maghriban itu kan biasanya cowok pakai sarung kan, itu gimana? Oh, beda lagi konteksnya ya? Beda lagi. Oh, Ya oke, kalau oke. misalnya keluar jalan-jalan mau nongkrong-nongkrong aja atau mau pergi beli pakai sarung itu nggak wajar bagi Tapi mereka. kalau nongkrong juga katanya. kalau pakai sarung enggak juga sih kayaknya deh. Kalau tadi ke warung dekat ya mungkin lah pakai Iya, sarung gitu. gitu. Selain kalau makanan, kalau ini apa Bagas? Ada Iya nggak? sih, kalau saya culture shock-nya dari makanan sih. Karena makanan di sana itu lumayan pedas. Oh iya. Iya. Tapi terkenal pedas kok makanannya. Ya enggak sih? Iya. Kalimantan agak-agak pedas lah Agak makanannya. pedas ya. Kalau di sana pedas, kemudian ada satu khas makanan yang membuat saya tuh kayak ini buah apa makanan gitu. Ternyata Oh. itu namanya tempoyak. Tempoyak itu terbuat dari durian dan itu dipakai untuk makan sambal. Itu kayak gitu. sambal ya. Iya. Ya, itu Dicampur memang dengan lagi bukan lagi viral sih, tapi memang terkenal banget sih sambal Iya, tempoyak terkenal itu. banget di sana. Selain makanan apa lagi? Mungkin akses ke sana Aksesnya kenapa lebih gampang ya? lebih gampang banget, itu kemana-mana bisa jalan darat gitu. Ya kalau kita kan memang terpisah pulau ya. Iya, betul banget. Kalau kalian sama teman-teman yang dari Bengkulu ini storytelling kayak culture shock yang mereka sampai di Kalimantan ini apa kira-kira? Kalau teman-teman yang dari Bengkulu atau dari provinsi lain kan kebetulan Kaltara juga jadi tuan rumah kan. Mereka culture shocknya itu lebih ke perjalanannya gitu. sih. Harus naik laut gitu, jalan darat. Pokoknya dari udara, laut, daratan semua dilalui gitu. Udah mabuk darat, mabuk laut lagi Iya. kan. Tapi ya pasti seru banget lah ya ngikutin ajang tuh. Oke. Kita ke ini deh, ke pertanyaan mengenai karena ini hari spesial, bukan hari sih tapi momen Sumpah Pemuda nih ya. Apa makna hari Sumpah Pemuda nih buat kalian secara pribadi, apalagi kalian kan memang sebagai ikonnya ya Duta Pemuda-Pemudi Kaltara 2024. Kalian memaknai Sumpah Pemuda secara pribadi ini seperti apa? Mungkin dari Bagas dulu kali. Ya bagi saya pemuda itu merupakan tombak masa depan. Nah, sehingga di hari yang Sumpah Pemuda ini, di peringatan Sumpah Pemuda ini, kita harus merasa bersyukur karena pemuda di era saat ini, di zaman saat ini itu sudah berkembang dengan baik dan sudah mengenal berbagai hal yang memajukan Indonesia. Apalagi kita memiliki tema juga bahwa Duta Pemuda ini menyongsong atau mengusung Indonesia Emas 2045. Nah, sehingga pemuda itu merupakan sebuah tombak ataupun sebuah representasi dari aktifnya kalangan-kalangan di semua
seperti kayak di masyarakat atau di sebagainya, kayak pemuda itu berperan sangat besar gitu bagi bangsa dan negara. Benar. Kalau dari Rina, mewakili kaum hawa nih sebagai pemudi. Kalau saya itu pemuda itu kan bagi saya itu agen perubahan gitu. Istilahnya kalau misalnya kita mau mengupgrade diri ya udah keluar dari zona nyamannya. Kan kita ada kenal pepatah, berikan aku 1000 pemuda maka akan aku guncangkan dunia, seperti itu. Jadi kalau saya melihat pemuda-pemuda yang sekarang itu tidak sedikit mereka itu yang masih merasa takut gitu untuk mencoba, insecure lah, nggak berani dan lain sebagainya. Dan menurut saya seharusnya hal-hal seperti itu yang dihilangkan, dan karena itu kami sebagai duta pemuda itu mencoba untuk memotivasi teman-teman, menunjukkan bahwa kami juga dari kalangan yang terbatas akan ilmu dan sebagainya, tapi kami mau keluar dari zona nyamannya, kayak seperti itu. Tapi cara kalian memotivasi seperti apa? Apa cuma sosialisasi dong yang kayak rame, atau misalnya udah sering dilakukan, atau kayak cuma memberikan brosur, atau ada tindakan-tindakan yang nyata nih yang kalian ngasih sama teman-teman muda sebagai aksi motivasi kalian untuk memberikan semangat kepada mereka? Kalau dari saya pribadi, kebetulan kan saya fokusnya di bidang UMKM dan juga kebudayaan. Nah, jadi saya lebih ke promosi budaya dan juga pengenalan bahwa UMKM itu harusnya sekarang tuh lebih diregenerasi oleh pemuda gitu. Sudah saatnya pemuda untuk mempelajari dan juga mempromosikan serta melestarikan budaya gitu. Apalagi kan sekarang kan pelaku-pelaku budaya kan rata-rata dari kalangan dewasa ya. Benar. Nah, jadi kayak menurut saya tuh harus lebih, pemuda tuh harus ambil alih nih. Sudah saatnya pemuda tuh untuk mengenal yang seperti ini, dan juga seperti itu kayak pengembangan dari budaya, pengembangan ekonomi UMKM segala macam itu harus dikembangkan oleh pemuda. Sudah saatnya yang muda yang berkarya lah ya. Iya, betul sekali. Kalau dari Rina nih, cara kamu memotivasi teman-teman biar bisa produktif juga seperti apa? Dengan melibatkan mereka. Saya contohnya? punya suatu komunitas sekaligus usaha juga. Saya beri namanya itu Ojek Mahasiswa. Ojek Mahasiswa. Ormas itu. Ormas. Nah, itu saya melibatkan mereka. Saya berusaha untuk merangkul mereka, tapi saya tidak menyulitkan mereka. Istilahnya gini, mereka gabung sama saya, nggak apa-apa, nggak bayar apa-apa, tapi saya ingin membantu mereka untuk bisa memperoleh penghasilan dan mereka juga bisa produktif juga gitu. Itu sih yang saya lakukan gitu. Benar-benar. Jadi kayak ada Dengan melibatkan mereka. libatkan lah ya, kayak sentuhannya lah ya, biar bisa Iya. mereka kayak jadi trigger gitu. Dan kalau sekarang nih, karena kita kan sebagai anak muda yang hidup di zaman modern banget nih, tantangan kalian berdua saat ini untuk tetap on track hidup di kehidupan yang positif seperti apa nih? Mungkin ini bisa menjadi juga tips dan triknya nih bagi teman-teman yang lagi dengerin, karena kan banyak banget nih faktor-faktor dari luar yang mungkin saja bisa membuat kita salah kaprah, ambil jalan yang pintas. Karena kalian sebagai ikonnya Duta Pemuda Kaltara 2024, cara kalian menghadapi tantangan-tantangan dari luar yang mungkin berpengaruh negatif seperti apa? Brina, boleh? Kalau tantangan-tantangan tuh cara saya pribadi untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu lebih ke konsistensi aja. Benar. Komitmen gitu. Kita komitmen sama diri kita sendiri bahwa kalau kita mau menjadi lebih baik, istilahnya gini, kita harus jadi lebih baik daripada yang kemarin atau yang dari hari ini. Saya selalu tanamkan itu dalam diri saya. Misalnya kalau kalau saya mau juara satu, kalau saya mau juara satu, maka saya harus belajarnya dari sekarang, nanti, dan besok gitu. Saya selalu menerapkan itu. Jadi kembali lagi ke diri kita, komitmen kita tuh seperti apa untuk menghadapi tantangan itu. Kita bisa memfilter kok yang mana yang baik, yang mana yang buruk untuk diri kita sendiri. Jadi segala sesuatu harus dipikirkan matang-matang ya. Iya, Sama benar. komitmen dan konsisten dari ini. Kalau dari Bagas nih guys, bagaimana nih? Kalau dari saya pribadi sih, tantangan yang paling besar saat ini tuh rasa malas sih. Sebenarnya Iya benar-benar. mageran Malas banget lagi ya kan? mageran banget ya kan. Makanya hampir Iya. deh seluruh anak muda di Indonesia ini kayaknya mageran banget nih. Ya, jadi Cita-cita pengen jadi kayak seperti Raffi Ahmad, tapi 24/7 TikTok kan. nah betul. Nah, untuk kita pemuda itu pertama jangan mager sih yang pertama. Intinya tuh jangan mager, kemudian berani mencoba, berani melangkah dan juga tetap menginspirasi serta bermanfaat bagi orang di sekitar kita semua.
Nah, kalau dari saya pribadi tuh mengambil semua peluang, sehingga peluang yang datang itu dicoba walaupun itu banyak gagalnya juga. Itu salah satu tantangan yang akan kita hadapi, dan itu melalui tantangan itu kita bisa berkembang dan juga berproses untuk kita lebih baik ke depannya. Nah, makanya kalau kerjaan kita ini pasti banyak banget karena setiap tantangan yang datang itu pasti kita coba semua gitu. Dan untuk anak-anak generasi zaman sekarang apalagi Gen Z, itu mungkin kita tuh lebih berani mencoba aja sih, dan juga jangan mager. Benar sih. Mager. Mager sih apa namanya poin utamanya ya Iya kan. bener. Tapi kalian ini nggak sih kayak ngikutin perkembangan atau yang lagi berita-berita viral di sosial media tentang anak-anak sekolah yang anak-anak SMP, SMA ditanya kepanjangan DPR, MPR nggak tahu. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah itu cuman kayak sepele doang atau kayak ini penting banget nih menjadi poin utama kita? Kenapa sih anak-anak sampai sekarang tuh nggak bisa baca jam analog, nggak bisa tahu kepanjangan DPR, MPR? Karena kalau kita pikirkan DPR ini kan kayak udah umum banget nggak sih di telinga kita ya kan? Nah, menurut kalian nih menanggapi berita-berita viral tersebut? Ini sih Jangan sampai kalian juga dites nih sama orang tua. Karena jujur nih to be honest, aku sampai ditelepon nih sama mama aku kayak, kamu tau gak kepanjangan DPR apa? Ya tahu lah, masa nggak tahu gitu. Nah, kalau dari kalian gimana nih? anak zaman sekarang itu mungkin terbawa arus dengan sosial media. Seperti itu. Betul. Globalisasi. Nah, itu sebenarnya, dan juga hal-hal sekarang itu kayak kita dari Google atau apa itu kan lebih mudah didapatkan karena teknologi sudah berkembang dengan pesat. Nah, sementara itu sebagai seorang pemuda nih, apalagi dari kalangan duta pemuda sendiri, kita tuh harus bisa membangun atau menginspirasi dari anak-anak dan juga dari semua kalangan untuk semangat dalam belajar. Betul. Gitu. Dan juga membuka pikiran dan juga membuka pandangan kita, wawasan kita untuk dari lingkungan sekitar. Nah, kan kalau anak-anak zaman sekarang itu lebih sering main HP ya di kamar gitu. Coba sekali-sekali berinteraksi atau mengikuti komunitas-komunitas dan juga berkegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, seperti itu sih. Berarti yang disalahkan apa nih? Parenting orang tua kah? Atau siswanya kah? Atau apa nih? Tidak Kalau ada yang menurut perlu Bagas nih? disalahkan sih kalau dari saya, Kak. Tapi kurangnya dari pengajaran sebenarnya. Pengajaran ya. Iya, Kembali ke parenting lah berarti ya. kembali ke parenting. Kalau dari Rina nih, menurut pandangannya Rina yang bertayang heboh banget kayak anak-anak zaman sekolah sekarang tuh nggak tahu apakah mereka ini emang karena dikontenin mereka nggak tahu atau sudah disetting memang atau bagaimana, tapi memang banyak faktanya di lapangan nih anak-anak tuh nggak tahu kepanjangan DPR MPR tahu. Ya itu menjadi urgensi ya sih Benar, Kak ya, benar, urgensi benar. banget itu. Kacau sekali mereka nggak tahu maksud itu, kacau banget gitu. Tapi kalau menurut saya, ya itu kembali lagi bagaimana caranya mereka itu menerapkan teknologi yang difasilitasi oleh orang tua mereka sekarang. Mereka dikasih fasilitas itu mungkin orang tuanya niatnya itu agar mereka semangat belajar, agar lebih memberi kemudahan, tapi ternyata mereka nggak gunakan benar-benar main game lah, nonton yang nggak benar lah, kayak gitu. Dan kalau menurut saya semua itu harus diimbangi, semua ada porsinya. Disinilah peran orang tua itu sangat penting. Mungkin orang tua tuh bisa lebih memberikan pengawasan yang lebih terhadap anak tersebut, aksesnya itu kemana aja gitu. Terus diimbangi antara waktunya dalam menggunakan teknologi tersebut dengan waktunya membaca buku gitu. Kita punya banyak loh perpustakaan di Tarakan sini. Betul ada juga banget, betul banget. perpustakaan di Kampung 4 ini juga ada. Kemudian di perpustakaan BI juga ada. Itu Dan gratis lagi. Iya, gratis Betul, lagi. iya. Udah. Tapi memang pemudanya kali yang mager ya atau bagaimana Iya, nih? Atau kurang sosialisasi mengenai perpustakaan di Tarakan atau bagaimana? Untuk sosialisasi sih sudah banyak dilakukan, dan juga promosi-promosi perpustakaan tuh udah banyak sebenarnya dilakukan. Ya mungkin itu rasa mager dan juga rasa malas, ataupun dari teman-temannya atau dari lingkungan sekitar itu tidak ada dorongan atau ajakan seperti itu. Tapi kembali seperti tadi, lanjut jawabannya kayak Karena gimana? biasanya perpustakaan itu penuh kalau orang lagi skripsian. Pasti tuh. Iya Pasti sih, sudah benar tuh. sih. Dan emang itu momen-momen yang apa ya? Kalau skripsi ini kan emang udah momen yang penting untuk membaca kan. Iya. Tapi kalau misalnya anak-anak zaman sekarang, oh ya tadi penting banget nih. Kalian mengatakan kalau sosial media ini harus ditahan-tahan penggunaannya. Kalau kalian tersendiri ini bagaimana kalian tahan untuk tidak scroll TikTok 24/7 atau kayak
buka Instagram berjam-jam tuh kalian kayak mana nih caranya nih? Karena kan banyak banget nih sekarang kita tuh hidup di TikTok 24/7, apalagi ada yang berita-berita lucu. Ya, dari saya itu membatasi untuk scroll media sosial. Nah, saya pribadi itu memanfaatkan media sosial sebagai branding. Jadi Betul, bukan betul, sebagai betul, betul. hiburan semata seperti itu, atau posting-posting atau apapun hal yang membuat kita jadi terlena pada ujungnya kan. Nah, jadi sosial media itu merupakan hal yang memang saat ini ramai dan juga lebih mudah diakses atau dijangkau oleh semua orang, dan sosial media itu saya gunakan sebagai branding. Betul. Jadi kayak jadi benar-benar digunakan secara positif lah ya. Ya, seperti itu. Kalau dari Rina nih cara menghadapi yang tantangan sosial media sekarang kan, apalagi memang benar sosial media ini salah satu menjadi faktor utama nih anak-anak salah kaprah. Banyak menggunakan sosial media dengan cara yang nggak benar. Kalau dari Rina nih cara tetap konsisten menggunakan sosial media dengan positif. Biasanya sih kan mungkin yang paling sulit dihindari itu yang nge-scroll TikTok itu yang bikin mager. Itu emang racunnya banget ya. Ya. Jadi saya Benar-benar. biasanya itu saya buat catatan kecil yang saya tempel di kamar, itu jadi jadwal skala prioritas namanya. Kayak skala prioritas. Misalnya saya di jam segini itu dari jam 8 sampai jam 10 saya harus ngerjain skripsi. Itu benar-benar tuh, itu udah matikan HP, fokus di laptop aja. Matikan HP, betul-betul matikan biar fokus laptop itu. Nah, terus kemudian setelah jam 10 itu saya buat lagi, saya harus istirahat dari jam 11 sampai jam 12 aja gitu main HP. Terus lanjut lagi mau kegiatan apa lagi. Biasanya saya kayak gitu buat skala prioritas. Jadi ada poin-poin utamanya lah ya yang harus dipertaskan gitu. Kalau misalnya sudah selesai, baru deh lanjut scroll TikTok Iya, gitu. Hebat sih gitu. kamu, keren. Oke deh, kalau misalnya sekarang ini kan apa ya namanya, pemuda-pemudi ini kan banyak banget yang beraktivitas atau bertindak di sosial lah gitu. Nah cara kita ini harus menerapkan atau bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemuda-pemuda seperti apa nih? Kayak tetap berada sebagai pemuda produktif, tetap menjadi pemuda yang baik untuk bangsa, untuk masyarakat, seperti apa nih kira-kira? Apa yang harus kita lakukan biar kita tuh terlihat kayak jadi pemuda yang bagus untuk bangsa? Untuk menjadi pemuda yang bagus atau yang aktif itu tidak dinilai dari kita melakukan berbagai macam kegiatan atau seberapa besar pencapaian kita gitu, tapi bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Pemuda itu harus bisa memahami diri kita sendiri, kemudian kita fokusnya atau kemampuannya seberapa, di mana bidang kita atau di mana skill kita, itu lebih ke bagaimana cara kita mengembangkan diri sendiri sih Kak. Gitu. Untuk pemuda zaman sekarang, kan sekarang sudah dibekali dari berbagai macam teknologi, dari berbagai macam ilmu yang mudah diakses. Nah, otomatis belajar juga sangat mudah. Nah, jadi lebih ke mencari pengalaman dengan mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat dan juga kegiatan seperti kita ini, pertukaran pemuda antar provinsi gitu. Bahkan ada yang pertukaran pemuda antar negara. Nah, Kenapa dia ikut pemuda antar negara? mungkin karena itu saya menyadari kemampuan saya. Oh. Gitu. Kita harus bisa membaca kemampuan kita sendiri. Ih keren nih. Kita seperti apa nih ke depannya gitu. Jangan sampai kita terlalu gegabah dan akhirnya itu malah ya memang gagal itu wajar dan juga salah satu tantangan bagi kita. Tetapi kadang-kadang kan rata-rata anak-anak sekarang kan pada baper atau apa gitu, dan kan gagal nggak mau ikut lagi gitu. Kalau udah gagal udah kayak merasa broken heart gak? Iya gitu. Jadi supaya kita mengatasi, meminimalisir kegagalan, yakni dengan melakukan hal yang sesuai dengan kemampuan kita. Berarti baca peluang lah ya. Iya betul sekali. Kalau dari Rina nih, bagaimana? Apalagi kan Rina sebagai perempuan ya yang kayak ya kelihatan di kehidupan zaman now sekarang ini kayak teenagers gitu, kayak kita cuma nongkrong doang. Ya kan? Nongkrong. Terus pun kadang kalau kita lihat di Tarakan nih ya banyak fakta di lapangan nih. Anak-anak sekolah yang perempuan tuh jam 10-an masih menggunakan pakaian sekolah, udah ngopi apa segala macam. Itu menurut pandangannya Rina nih, bagaimana sih sebagai pemuda khusus untuk perempuan ini bertindak yang benar nih sesuai prinsip-prinsip atau nilai-nilai dari pemuda sendiri? Kalau dari saya menyikapi
permasalahan seperti itu, ya menurut saya perempuan itu sejatinya kita harus berusaha untuk melakukan bagaimana caranya kita itu bisa setara dengan laki-laki gitu. Betul, Saya selalu memikirkan kayak gitu. Kayak kalau saya lihat anak-anak yang sekarang yang jam 12 pulang sekolah udah pergi nongkrong, masih pakai baju sekolah, Benar, ya kan? berkaca, touch up dan sebagaimana gitu. Prihatin sih, karena apa ya, lebih fokus ke pacaran doang gitu, nggak mikir bagaimana gitu. Sedangkan kita tuh sebagai perempuan, masa kita bisa kalah sama laki-laki gitu. Laki-laki kan katanya pemimpin. Nah, masa perempuan itu nggak boleh jadi pemimpin juga? Masa perempuan itu nggak boleh mengupgrade ilmunya, nggak boleh mengupgrade keterampilannya, nggak boleh mengupgrade dirinya seperti itu. Saya juga role model saya itu kan, kalau dari pahlawan itu kan R.A. Kartini gitu. Role model saya itu Ibu Kartini, karena saya kagum sekali bagaimana beliau itu tetap bisa konsisten gitu untuk mencari ilmu, bagaimana beliau itu tetap konsisten untuk bagaimana biar setara dengan laki-laki, dan saya ingin itu juga yang diterapkan oleh perempuan-perempuan sekarang. Kita tuh nggak boleh mengalah gitu, nggak boleh mengalah. Masa yang bisa beradu argumen di suatu forum itu cuma laki-laki dengan laki-laki. Perempuan itu kan seharusnya bisa loh beradu argumen gitu juga. Benar. Jadi kayak perjuangannya perempuan ini untuk setara tuh emang besar banget lah ya gitu. Dan memang sih, tapi kalau di zaman sekarang ini juga emang udah ada mulai kesadaran sih juga emang karena kayak menghargai perempuan apa segala macam, dan semoga ini terus berjalan dengan baik ya, sehingga tidak ada penindasan antara kaum perempuan gitu. Karena kan emang kalau kamu memperjuangkan itu emang keren banget sih Rina, sebagai bentuk dasar nih untuk sebagai contoh motivasi biar perempuan juga bisa tetap berkarya, bisa jadi pemimpin. Kita ke pertanyaan berikutnya nih, kalau misalnya sebagai anak bangsa Indonesia yang baik, bagaimana cara kita berkontribusi nih untuk bisa memajukan Indonesia? Apalagi kan sekarang Indonesia jargonnya Indonesia maju ya gitu. Kalau menurut kalian berdua, bagaimana cara kita ini untuk bisa berkontribusi untuk memajukan bangsa Indonesia? Dari saya pribadi, mulailah dari hal-hal yang kecil. Kecilnya seperti apa segini ya? Hal-hal yang kecil itu seperti mengembangkan diri kita gitu, lebih ke mendisiplinkan kita, mengatur dari jadwal kita, menyusun keseharian kita seperti apa. Nah, setelah itu sudah tuntas ataupun sudah bisa nih kita handle, nah baru kita bersosialisasi atau berkegiatan di lingkup pendidikan seperti itu, ataupun di lingkup kampusnya sepertinya. Dan juga tidak hanya itu, kita juga bisa belajar ataupun seperti kayak, kan banyak nih kegiatan di luar, selain di luar kampus itu, seperti kayak latihan nari atau segala macam. Kemudian kita juga bisa datang ke tempat-tempat yang berbau kebudayaan seperti museum atau apa gitu, kan bisa menjadi tempat kita belajar. Nah, jadi tahapannya itu ada dari yang kecil kemudian besar, sehingga prosesnya itu kita bisa rasakan. Nah, kemudian kalau kita sudah berhasil nih, kita sudah berhasil memproses diri kita, pasti ada rasa bangga nih, ataupun mencoba, aku mau coba lagi kegiatan seperti ini gitu. Jadi intinya lakukan, itu motivasi sih, lebih motivasi diri. Jadi intinya lakukan kegiatan yang kecil-kecilnya dulu gitu ya. Jadi biar menikmati setiap prosesnya ya. Jangan langsung yang kegedenya nanti nanti jadi kayak kaget sendiri kan. Benar. Kalau dari Rina nih gimana cara kita sebagai anak muda berkontribusi untuk memajukan Indonesia? Saya sepakat dengan yang partner saya bilang tadi, itu mengenai kita harus mulai dari hal yang terkecil dulu. Kita harus bisa mengupgrade diri kita dulu dan mencari pengetahuan, mempelajari kasus yang sekarang lagi trending itu apa aja gitu. Biasanya kalau alumni PPAP itu ketika mendekati waktu PPAP di tahun selanjutnya itu ada namanya Rakorda. Apa tuh? Rakorda itu kayak rapat kerja daerah gitu, dan kami itu sebagai pemuda, perwakilan pemuda itu akan dilibatkan, dan peran kami di situ adalah memberikan rekomendasi kira-kira
solusi apa yang cocok untuk mengatasi atau mengurangi permasalahan kepemudaan yang terjadi sekarang, misalnya di bidang pendidikan. Misalnya pendidikan kita nih di Kalimantan Utara itu minat literasinya kurang gitu. Kami sebagai pemuda menyikapi hal itu, mempelajari hal itu, kira-kira solusi apa yang cocok atau apresiasi terhadap prestasi pemuda itu kurang di Kaltara. Kira-kira dari pemerintah Kalimantan Utara harus ngapain gitu agar mereka tuh lebih semangat berprestasi, harus diberikan penghargaan gitu dan sebagainya. Tapi kalau menurut kamu nih, untuk melihat dari dua aspek tadi, apakah tingkat apresiasi terhadap prestasi pemuda di Kaltara sangat tinggi atau bagaimana nih? Apalagi kan kalian pemudi Kaltara nih. Ini jawab betul loh ya, kalau nggak jawab betul kita bakalan podcast lagi nih. Untuk kalian gimana nih? Apakah tingkat apresiasi pemerintah Kaltara sudah sangat tinggi nih mengapresiasi pemuda-pemudi Kaltara atau bagaimana? Gimana ya? Kalau apresiasi, saya ceritakan pengalaman kami waktu berangkat dan sepulang pengalaman PPAP kalian ya. aja nih. Ya. Waktu kalau apresiasi mungkin fasilitas waktu berangkat PPAP kemarin ke Bengkulu itu kami ada diberikan uang saku juga, itu Sudah cukup baik lah. diberikan uang saku gitu. Namun yang agak berbeda mungkin ya tahun ini Apa tuh? dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya itu di kegiatan peringatan upacara Hari Sumpah Pemuda, kalau di provinsi itu biasanya yang pemuda-pemuda berprestasinya Kaltara itu diundang, baik yang di bidang pemuda pelopor Kadia atau seni tari Kadia dan sebagainya gitu. Nah, sementara tahun ini mungkin agak berbeda kali ya, sehingga Bedanya apa? Kalau tahun ini enggak, ini cuma bertanya, kalau tahun ini kayak pemuda-pemudi yang berprestasi itu nggak diundang. Kayak Benar. perwakilan aja atau sama sekali nggak diundang. Sama sekali nggak Sama sekali diundang nggak sih. diundang. Oh, mungkin lupa ini kali ya surat undangannya kali ya, karena sibuk banget kan akhir-akhir di Indonesia. Ya, sibuk kan? banget. Oke deh, kalau dari tingkat apa namanya? Literasi pemuda-pemudi Kaltara ini sangat rendah atau bagaimana nih? Kalau dari saya literasi, tingkat literasi ya dari di Kaltara ini sudah cukup baik, sudah cukup meningkat gitu. Karena kan kita kalau dilihat dari Kaltara itu berarti mencakup 5 kabupaten. Nah dari 5 dari 3 ini sudah menunjukkan peningkatan literasi. Nah mungkin yang lebih lebih diusahakan lagi itu dari indeks kesetaraan gender. Kan kalau kepemudaan ini kan ada 5 Apa indeks tuh? kepemudaan. Apa tuh? Pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kesetaraan gender, sama ke lapangan kerja. Nah seperti itu. Jadi kepemudaan ini harus meningkatkan indeks kelima indeks ini. Berarti yang 5 ini udah meningkat di Kaltara atau bagaimana? Nah di Kaltara ini yang termasuk salah satu provinsi dengan indeks kepemudaan paling rendah. Oh iya? Iya. Itu Seperti kenapa? itu. Faktornya apa tuh? Faktornya apakah memang kurang fasilitas yang seperti kalian gambarkan tadi, atau karena emang pemuda-pemudinya nih yang mageran atau bagaimana? Salah satu faktor yang paling utama itu mungkin ya ini karena penduduk di Kaltara sedikit. Nah sehingga untuk perbandingan dari pemuda dan juga dewasa serta anak-anak itu lebih banyak ke dewasanya. Kemudian lebih banyak orang tua dan juga anak-anak, sehingga jumlah pemuda itu sedikit. Jadi ditambah juga hal-hal yang seperti itu. Bener lah ya. Tapi itu memang sudah menjadi apa ya? Bukan cuma di Kalimantan Utara doang sih. Iya. Memang udah menjadi problem di Indonesia gitu. Banyaknya anak-anak muda yang masih mageran. Terus masih banyak anak-anak muda mungkin yang masih menutup mata tentang di dunia pendidikan gitu kan. Karena memang pemikiran mungkin tamat sekolah langsung pengen cari kerja. Dan itu gak salah juga sih, itu benar juga gitu. Dan semuanya pilihannya masing-masing gitu. Tapi kalau emang pemuda-pemudi yang gak mau belajar sih menurutku nih ya, itu juga memang kurang, harus ditekankan lagi sih gitu. Tapi kalau kalian lihat nih, apakah pemuda-pemudi Indonesia ini udah cinta banget sama Indonesia atau bagaimana nih? Apalagi kan kita baru merayakan kemerdekaan kita kan gitu. Apalagi, kalau kalian melihat pemuda-pemudi Kaltara sudah cinta produk Kaltara belum? Sudah cinta produk Indonesia belum? Atau kayak masih pengen cari barang-barang impor nih?
dari ini kita sudah ini sih dari pandangan kami pemuda Kaltara itu sudah termasuk maju untuk menggunakan produk-produk lokal seperti itu karena maraknya juga promosi dari pemerintah juga kan terkait budaya sesingal dan itu adalah salah satu yang budaya yang kita bawa ke Bengkulu budaya sesingal kemudian budaya tari UMKM seperti itu. Jadi kayak kalau di Bengkulu ada Jepang juga nggak sih? Ada kan? Ada. Karena emang itu hampir sampan di Hampir dengan sama. budaya kita ya, Iya, kita budaya kita protokol dengan tariannya ya gitu. Kalau kalian dikasih satu kata nih untuk mendefinisikan Indonesia saat ini apa? Mungkin dari Rina dulu kali ya. Satu kata untuk mendefinisikan Indonesia saat ini. Kayaknya nggak cukup satu kata deh. Satu paragraf deh. Kalau menurut kamu nih untuk mendefinisikan Indonesia saat ini apa? Menurut saya untuk mendefinisikan Indonesia saat ini itu sedang dalam proses untuk mengarah ke yang lebih maju. Ya, karena di pemerintahan yang sekarang kita ketahui bersama itu kan sudah lebih difokuskan menteri-menteri dalam hal pendidikan, kebudayaan itu sekarang sudah lebih difokuskan. Jadi harapan saya dengan adanya fokus kepada bidang-bidang itu masing-masing dapat berdampak pada masyarakat khususnya bidang pendidikan itu sendiri. Akhirnya yang bidang sekolah dasar itu lebih bisa memahami apa yang sebenarnya cocok untuk diterapkan kepada anak-anak gitu. Dan kemudian yang untuk perguruan tinggi kira-kira apa nih yang cocok untuk memajukan mahasiswa seperti itu. Begitu juga di bidang kebudayaan gitu. Kalau dari Bagas? Berkembang lebih baik sih. Berkembang lebih baik ya. Waduh, kenapa nih? Padahal jargon kita ini udah mau maju loh. Kamu masih berkembang nih. Kenapa, Gas? Karena ini ya dilihat dari tahun-tahun sebelumnya Indonesia sudah berkembang lebih baik. Ya pasti kan setiap namanya permasalahan itu pasti ada. Nah jadi dari hal mengatasi masalahnya atau juga dari hal memperbaiki yang dari sebelum-sebelumnya itu sudah cukup baik. Oke lah. Oke deh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran juga nih buat kita semua sebagai anak muda. Untuk bisa tetap fokus pada pendirian kita dengan hal yang positif, bisa memainkan peran teknologi, sosial media, segala macam dengan hal yang baik, ya kan? Dan semoga kita bisa menjadi pemuda-pemudi yang produktif, gak mageran lagi deh. Dan sebelum kita main games nih, kita ada games nih guys sama Rina nih. Sebelum kita main gamesnya, kamu jawab dulu deh pertanyaanku nih. Kepanjangan DPR apa sih? Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau MPR. Nah, Majelis Perwakilan Rakyat. Nah, beda nih. Apa Pak? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau Bagas? Iya, Majelis Oh iya, Permusyawaratan benar. Rakyat. Oke deh, kita ke pertanyaan gamesnya. Udah siap belum main games? Siap. Kalau salah hukumannya kita skripsian di sini nih. Kita gamesnya pernah atau tidak pernah. Ini jawabnya masing-masing ya. Oke. Pernah atau tidak pernah ketiduran pas lagi chat ternyata kesen ke pesan aneh. Tidak. Berarti kalian kalau udah tidur emang udah tidur beneran lah ya. Ya, tidak beneran. Pernah atau tidak pernah salah kirim pesan voice note yang bikin malu banget? Pernah. Kemana tuh? Ke keras kah? Ke grup Ke grup. sih. Langsung ditarik lagi enggak? Atau sudah dibaca semua? Udah dibaca 2 orang. Tarik lagi. Tapi itu memang lumrah nggak sih? Udah Iya, pasti iya. semuanya pernah merasakan hal kayak gitu. Apalagi kalau kita di waktu-waktu yang hektik itu Benar normal aja gitu. Pernah atau tidak pernah ketawa di tempat umum terus tiba-tiba semua orang ngeliatin ke arah kamu? Kayak lepas sadar. Tidak. Gak pernah lah ya. Tidak. Keren nih. Pernah atau tidak pernah kepoin akun sosmed orang sampai tanpa sadar nge-like foto atau foto lamanya? Pernah. Tidak. Kayaknya Rina ini punya crush kayaknya nih. Pernah atau tidak pernah tertangkap kamera waktu lagi bengong atau yang ngupil nih? Kalau lagi bengong Pernah. Pernah atau tidak pernah nyanyi di kamar mandi kayak konser pribadi gitu terus disadari ada yang dengar. Mungkin kayak ditegur kayak mama atau bapak kayak cepetan mandinya ngomong banget gitu sambil nyanyi. Nggak pernah. Tidak. Pernah ya. Tidak pernah. Kenapa gak suka nyanyi? Atau kamu gak suka denger lagu nih?
Kalau kalian berdua emang suka dengerin lagu gak sih atau bagaimana? Suka. Suka dengerin lagu, tapi mungkin karena mungkin udah kebiasaan kita ya, kayak satu hal yang dikerjakan itu harus sesuai dengan prosedur. Tapi kan emang sekarang kalian paham gak sih sekarang kalau sekarang tuh sudah waktunya WIB? Waktu Indonesia Bernadette. Iya. Tapi emang di mana-mana tuh Bernadette lagi viral, happening banget sekarang. Emang lagunya tuh relate banget sama kehidupan kita, anak muda seperti kita gak sih? Iya. Ya kan? Apalagi lagi skripsian. Benar. Cocok Bernadette. Pernah atau tidak pernah salah masuk toilet di tempat umum? Pernah. Aduh parah banget. Padahal udah ada logonya tuh. Atau hilang nih? Atau masih ngantuk nih? Mungkin karena buru-buru ya. Lagi kebelet. Pernah atau tidak pernah sok kenal manggil orang tapi ternyata salah orang? Pernah. Kayak mana tuh kejadiannya? Apa kalau tiba-tiba pura-pura gak kenal atau bagaimana? Sekilas mungkin kalau dari belakang sama ya, pas dipanggil beda gitu. Malu banget gak sih? Malu banget. Langsung pengen hilang dari bumi. Pernah tidak pernah ngerasa ada sesuatu yang hilang ternyata lupa bawa HP atau dompet? Tidak. Tapi emang kita anak muda kalau HP ini kayaknya Iya. Itu hal yang Nggak bisa penting lupa. hal yang penting banget gak sih? Itu kayak nyawa betul. Iya bener gak sih kalau misalnya Kayak HP nyawa. nggak ke bawah tuh kayaknya Nyawa apa ya hilang kayak gitu. nggak tahu ya, kayak aku nih seumur hidup semenjak udah zaman teknologi ini nggak pernah namanya ketinggalan HP. Kalau kamu gimana? Kalau kalian gimana? Sama Sama sih, ya? karena Oh, kerjaan kita semua dari HP Iya. gitu. Betul. Makanya heran kalau misalnya ada anak muda yang lupa bawa HP. Kecuali HP-nya 2 kali ya, atau 3. Langka banget sih itu. Berarti anak orang kaya berarti. Iya. Oke, games terakhir. Pernah atau tidak pernah pura-pura ngerti percakapan padahal nggak paham sama sekali? Pernah. Pernah lah ya. Apalagi di Bengkulu. Kenapa tuh? Apakah yang pakai bahasa daerah atau bagaimana? Iya, pakai bahasa daerah. Kalau orang tua saya di Bengkulu kan pakai bahasa daerah terus. Tapi sebut-sebut nama Rina. Jadi saya iya aja ketawa. Iya, Padahal iya, nggak iya tahu itu aja. lagi dimarahin atau lagi diapain. Terus tiba-tiba ntar kalau misalnya disuruh tapi kamu kayak iyain aja, kamu gak kerjain gimana? Ini sih kayak kita membaca situasi atau kondisi gitu. Oh, Namanya oke. seorang duta kan sudah pasti harus bisa beradaptasi dan juga menyesuaikan diri gitu, bercakap, bertindak dan sebagainya. Emang di Bengkulu berapa lama sih? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ya. Selama 1 bulan bahasa Bengkulu yang kalian tahu apa? Yang kayak mungkin selamat paginya kah atau nyapa orang kah? Apa Dari nih? Bagas dulu deh. Kalau dari aku, bahasa Bengkulu yang udah aku pelajari itu apa ya? Apa? Kayak nyapa orang mungkin kayak selamat pagi atau selamat malam atau apa? Biasanya kalau manggil kakak sih. Kakak Kakak itu itu apa? ternyata dipanggil Ayu. Ayu. Itu kalau kakak perempuan. Kakak Kalau perempuan. kakak laki-laki? Kalau kaki ya abang gitu. Abang, Jadi gitu. kayak waktu di Bengkulu tuh kan saya punya kakak kan. Jadi ibu tuh bilang kayak gini, itu sama Ayu depan. Yang mana ya namanya Ayu gitu. Ayu Ternyata itu kakak gitu, kakak perempuan. Seperti itu. Kalau Rina, Kalau bahasa Bengkulu yang saya tahu tuh minum tuh menem. Menem. Iya. Menem. Pokoknya mereka tuh pakai semua. Oh iya? Iya, pakai itu ciri khas Kalau makan? bahasanya. Kalau makan ya makan. makan. Kalau gitu. minum menem. Tapi ada anak mudanya memang juga pakai bahasa Bengkulu nggak? Iya, kalau di desa saya, penempatan saya tuh banyak kan bahasa Rejang mereka pakai. Iya. Oh, bahasa emang kamu Rejang. di desa mana? Beda desa ini Beda kalian? desa. Oh, beda kami. desa. Iya. Oh, alah. Kalau dia di desa mana? Saya di Bengkulu Tengah, desa Durian Demang. Tapi itu nggak terlihat seperti desa. Tapi Ternyata nggak sesuai ekspektasi saya. kamu tuh kayak pengen desa banget gitu ya? Iya, ternyata desa ada tolnya juga. Oh. Oke deh, Desa. Rina sama Bagas, untuk menutup perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin closing statement dulu nih sama teman-teman Pro 2, pesan dan kesannya apa? Silakan sampaikan sama teman-teman Pro 2 di depan kamera. Buat anak muda di luar sana, generasi pemuda, generasi penerus bangsa, tetap semangat dan juga menginspirasi dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, orang-orang di sekitar kita, dan juga terus mengupgrade, berproses diri kita menjadi lebih baik. Dan jangan mageran. Betul. Kalau dari Rina? Untuk pemuda Kaltara, kalian harus yakin bahwa kalian itu bisa bersaing dengan pemuda-pemuda lainnya. Baik itu di provinsi kalian sendiri maupun juga di luar provinsi. Kalian harus yakin bahwa kualitas kalian, mental kalian itu adalah mental nasional, bukan Wah, lagi mental iya, bener kabupaten. banget. Gitu. Betul, Jadi betul, betul. Tetap semangat karena mental Tarakan ini harus menjadi mental nasional kalau perlu internasional ya. Iya, Gitu sehingga kita bisa bersaing. Oke deh, untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, aku pengen sama-sama nih kita ngucapin masih di Sepada, selamat pagi teman berdua. Tapi dengan gaya nembaknya, oke? Bisa nggak?
Bisa dong. Habis ini kita sarapan ya. Kayaknya kalian lemes banget. Oke deh. Aku ngucapin selamat pagi, masih di Spada. Kalian selamat pagi teman Pro 2, oke? Oke. 1, 2, 3. Spada. Masih. Selamat pagi teman Pro 2, oke? Oh iya. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.